Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, kita hari ini akan membahas tema yang betul-betul dekat dengan kehidupan kita. Saat dosa-dosa membungkam doamu. Jadi mungkin saja kita sudah berdoa bertahun-tahun, menangis di sepertiga malam, bersujud di waktu duha, namun rasanya doa itu tidak sampai ke langit, cuma sampai ke langit-langit rumah. Jadi doa teh untuk nembus ke arasy, mentok di langit-langit, balik dari ngadoa dari. Ternyata bukan karena Allah tidak mendengar doa kita, sungguh Allah Maha mendengar. Tapi memang kita sendiri yang membuat penghalang doa itu sampai. Jadi sebenarnya persoalannya itu bukan pada Allah, tapi persoalannya pada diri kita. Contoh, ada mahasiswa yang nggak lulus-lulus. Persoalannya itu bukan pada dosen, tapi si mahasiswa itu tiap kali ditanya sama dosen, tugas akhirmu sampai di mana? Sedang dikerjakan, Pak. Dosennya terajin, ya, sudah sampai mana? Wallahu a'lam, Pak. Sampai orang tuanya nanya, kenapa atuh kamu teh skripsi nggak selesai-selesai? Persoalannya di mahasiswa itu apa di dosen? Dosen mah kapanpun hayu, ya. Kata dosen teh, kapanpun kamu sudah selesai draftnya, ketemu saya. Tapi tiap ketemu selalu belum selesai, Pak, belum. Tapi si mahasiswa teh sok nyalakeun dosen. Kenapa? Acan beres-beres, dosennya susah dihubungi. Lin dosen susah dihubungi, dia tidak mau menghubungi dosen karena berarti persoalan ada di mana? Gitu. Banyak kejadian gitu. Jadi mun ibu punya anak, terus skripsinya nggak selesai-selesai, terus dia bilang dosennya susah dihubungi lah, dosennya killer lah. Dengar sayang, teh persoalan kemungkinan di anak Anda. Tapi dia cari-cari alasan. Gitu, sebenarnya kebanyakan gitu. Mata karunya dosen teh banyak yang suka jadi korban. Ya, jadi dosen teh itu balik, cenah anak saya tuh lulus-lulus. Padahal bukan dosennya nggak benar, anak dia ya nggak. Atuh Bu, sagalak-galakna dosen, kalau si mahasiswa teh datang lagi ngerjain, dibenerin, datang lagi, dah salah gengge dianggap bener atuh. Rudet meureunnan datang deui bener teh. Geus lah dianggap bener weh. Gitu. Nah, jadi maksud saya, doa ge kitu. Ya, kenapa sih Allah tidak mengabulkan doa saya? Saya selalu doa saat orang-orang tidur lelap. Saya selalu doa saat pagi-pagi. Saya selalu doa saat saum Senin Kemis. Kenapa doa saya tidak terkabulkan? Terus nyalahkan Allah. Doa saya kenapa cuma sampai langit-langit rumah saya? Tidak sampai menembus arasy. Jadi persoalannya bukan Allah tidak mengabulkan, tapi kita yang membuat penahan, yang membuat hijab. Nah, dosa-dosa apa saja yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Tapi sebelum itu Ustadz punten baca dulu surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, ayat itu begitu tegas mengatakan bahwa antara kita dan Allah itu begitu dekat. Tidak ada penghalang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu. Jadi jarak kita dengan Allah itu dekat. Ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Pokoknya kalau kamu berdoa, aku akan kabulkan. Falyastajibuli, mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, mengimaniku, la'allahum yarsyudun. Semoga dengan doa itu mereka mendapatkan petunjuk apa yang terbaik dalam hidupnya. Ibu bapak, coba perhatikan di sini. Jadi antara Allah dan manusia itu dekat. Fa inni qarib. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Allah itu qarib. Dan Allah itu ujibu da'watad da'i, akan selalu mengabulkan doa Berarti kalau doa kita belum terkabulkan, persoalannya bukan pada Allah. Persoalannya pada kita. Jadi kalau misalnya doa saya belum dikabulkan, persoalannya apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku tinggalkan? Jangan gini, ini capek dah orang doa nggak dikabul-kabul. Ini capek teh. Nah, berarti ini salah paham. Menurut ayat itu, Allah dan hamba itu dekat. Berarti kalau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, ada persoalan yang ada pada diri kita. Ya. Nah, apalagi ada keterangan ad-du'a'u huwal ibadah. Inti dari doa itu adalah ibadah. Jadi gini Bu, semua yang kita panjatkan kepada Allah itu sebenarnya bentuk penghambaan diri kepadanya. Jadi kalau kita berdoa, kita melakukan ibadah tertinggi. Karena kita minta dan menggantungkan semua kepada Allah. Dan kalau kita berdoa, berarti kita mengakui kita ini lemah. Kita ini butuh kekuatan. Kita ini butuh penguasa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa seringkali disebut alladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong. Nah, jadi kalau kita tidak pernah berdoa itu artinya orang yang sombong. Kenapa? Karena doa itu akan menggambarkan kerendahan hati kita. Kalau ibu mau makan baca apa? Bismika Allahumma ahya wa amut ma bobo atuh. Gimana sih? Eta mah mambari bobo atuh. Mau makan apa? Minimal bismillah. Minimal kan? Syukur-syukur Allahumma bima rozaqtana. Nah, kalau saya makan minimal, ini mah minimal bismillah, artinya ya Allah, aku mohon kuasa-Mu saat saya makan ini. Karena begini Bu Pak, kalau tanpa kuasa Allah, Anda dan saya tidak bisa mengangkat makanan ke mulut. Maaf ya, ada saudara-saudara kita yang karena stroke misalnya, boro-boro ngangkat tangan, boro-boro ngangkat makanan, ngangkat tangannya aja nggak kuat. Berarti kalau saya Ustadz Asep ngambil makanan, ngunyah, di situ ada pertolongan Allah. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mohon pertolongan kepadamu. Begitu saya makan, ya di belakang kita makan stroberi, ya bocoran lah. Stroberi, ada jeruk kita di belakang, jeruk. Ada anggur. Jadi di belakang itu ada anggur, stroberi, jeruk, ya kan gitu. Ada juga, iya matang di bejaan. Ibu, ya ketika saya katakan, stroberinya meni amis, Ibu, gimana saya bisa berkomentar, stroberi ini manis? Otak mengatakan, itu manis. Lalu otak mengatakan, ambil lagi. Otak saya tadi ambil beberapa stroberi. Gitu. Saya ingin cerita sama Anda. Itu peristiwa sederhana, nah apa rumit? Rumit, Bu. Rumit luar biasa. Tapi kita kadang merasa eta teh sepele. Ya kan saya bilang, itu kan
Terus aya anggur, saya bilang, saya mah resep stroberi daripada anggur. Itu, ya kan? Saya bilang gitu. Saya bisa berkomentar, saya lebih senang stroberi daripada anggur, karena saya bisa membedakan rasa anggur dan stroberi. Gitu. Jeruk atuh Ustad? Pada geteuing cek saya. Padag jeruk gitu. Coba, saya ingin cerita sama Anda. Kok saya bisa menentukan saya makan stroberi, saya tidak makan anggur, saya tidak makan jeruk. Ibu, menurut Anda itu teh bukan sederhana, tahu nggak? Rumit. Yang bahaya kan dia tidak bisa membedakan rasa stroberi dan anggur. Ya teh naon? Stroberi naon? Anggur. Wallahu alam. Nah, kabayang. Ibu, kalau misalnya saya bisa membedakan, oh iya goreng tempe. Oh ini goreng tahu, ini goreng tempenya terlalu asin. Oh ini goreng tahunya gurih. Ibu sayang Bapak, jangan Anda kira itu sederhana. Mengatakan bahwa ini goreng tahunya gurih, ini goreng tempenya asin. Itu gimana? Dari sini ditransfer ke otak, otak mengatakan asin. Dan itu cepat. Nggak lama otak kumaha ya. Geus ceramah teh kakara jawab asin. Oh atuh ya kan. Oh atuh meureunnan kas ceramah teh aduh asin cenah. Kabayang teh langsung sepersekian detik tep. Ibu, makanya orang yang sombong mah tara ngadoa. Makan lep. Ya, habis makan udah. Tapi orang yang rendah hati Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, kalau saya lupa makan, kalau saya lupa doa saat makan, maka baca saja Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tuh. Apalagi kalau lengkap ibu bapak di dia doa teh lengkap. Dudukin. Umma barik lana bima rojaktana waqina. Karena kan banyak kan, saya gorengan teh belum ngambil teh. Karena baru kan ya gorengan teh ada beberapa orang udah ya jangan bari berem dengan doana Allahumma barik lana bima rojaktana. Udah habis. Nah, jadi betapa orang yang rajin berdoa itu orang yang rendah hati. Betapa orang yang tidak pernah doa itu orang yang takabur. Makanya Allah berfirman, alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong itu dia tidak pernah berdoa. Makin sering kita berdoa, Allah tahu nih orang butuh sama Allah. Allah Maha tahu bahwa orang itu menampakkan ketergantungannya kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu nadinya ibadah. Berarti bentuk penghambaan kita kepada Allah itu dalam bentuk doa-doa yang kita panjatkan. Jadi itu saya lagi cerita tentang betapa doa itu merupakan nadi suatu ibadah. Nah, tadi merujuk ke yang dibacakan oleh Ustadz Asep, surat Al-Baqarah 186 bahwa ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa. Berarti semua doa apa? Nah, tapi bentuk pengabulannya menurut hadis Imam Ahmad, mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ihda thalathin. Kata Nabi, semua doa yang dipanjatkan tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, pasti Allah akan memberikannya 3 hal. Jadi dengar Bu, setiap muslim yang berdoa tidak berisi dosa dan memutuskan silaturahmi. Jadi ini, kalau doa teh jangan mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jangan sampai saya ketemu lagi dengan orang itu, ya Allah. Saya murka lihat wajahnya juga, ya Allah. Saya pengen muntah lihat wajahnya juga, ya Allah. Jangan pertemukan saya dengan dia, ya Allah, sampai hari kiamah. Amin. Ibu, etate doa yang memutuskan. Jadi kalau berdoa teh jangan yang sifatnya memutuskan. Jangan.
Gitu. Karena kata Nabi, setiap muslim yang berdoa laisa fihi itsmun wala qati'ah, tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutuskan silaturahmi. Ya, gitu. Jadi nggak boleh doa mengandung dosa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari Minggu depan Engkau Maha Tahu, saya mau reuni ya Allah. Pertemukan saya dengan mantan-mantan ya. Terutama dengan Jajang ya Allah. Dia adalah mantan saya terindah, terbaik ya. Jajang Surahman ya Allah. Ibu, itu teh mengandung dosa. Ya mengandung dosa tuh. Yang balik dari kasih Jajang. Kan suami Anda Wawan. Ya kan ibu udah nikah jeung Wawan. Dulu punya mantan namanya Jajang Surahman. Ya Allah, pertemukan saya lo dengan Jajang ya Allah. Bisa dipahami maksud saya? Nah, jadi kalau berdoa teh jangan mengandung dosa, jangan memutuskan. Selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, illa a'tahullahu biha ihda thalathin. Allah akan berikan 3 kemungkinan. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Pertama, ya, doanya segera dikabulkan. Jadi Bu, selama doa kita tidak mengandung dosa, tidak mengandung silaturahmi, kemungkinan pertama antu ajjalalahu da'watuhu. Doanya segera Nah, jadi Bu, kalau berdoa ada loh doa yang memang sama Allah segera dikabulkan. Ya Allah, solehkan suami saya ya Allah. Alhamdulillah. Minggu depan nanti ujug-ujug mah ngawas yuk ke MPI. Udah gitu teh jadi rajin ujug-ujug. Ayah made ka mana? Bade ka masjid atuh mah. Ayah alhamdulillah ayah teh insaf baru nyadar ayah teh. Mungkin berkat doa mama ayah jadi insaf. Mungkin enggak gitu. Artinya ditunjukkan. Ibu mendoakan suami supaya soleh, ku Allah tuh ditunjukkan segera dikabulkan. Ya. Nah, terus yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan pahalanya untuk akhirat. Disimpan untuk pahalanya untuk akhirat. Jadi gini Bu, di dunia itu ibu tidak merasakan doa ibu. Contoh yang tadi, ibu mendoakan suami untuk sholat, untuk dekat sama Allah. Dan ibu teh sedih atuh, ya. Suami umurnya makin menua, ya udah mulai. Dulu mah mungkin ibu juga sama gitu, tapi sekarang teh ibu udah mulai rajin sholat. Tapi suami kok sholat masih bolong-bolong, puasa cuma sahur di rumah, berbuka di kantor, nanti balik ke rumah buka deh ibu. Ibu ya Allah, Bu wajar teh ibu sedih gitu. Terus ibu doa, ya Allah solehkan suami saya. Ada yang apa tadi? Tu'ajjalalahu. Benar, sebelum Anda meninggal suami Anda teh berubah karena doa Anda. Tapi boleh jadi wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ibu keburu meninggal, dan saat ibu meninggal suami ibu belum soleh. Jadi tidak seolah doa ibu tidak atau belum setelah ibu dikuburkan 2 tahun kemudian suami ibu teh nikah lagi. Nah, dengan istri yang baru dia soleh. Allah gimana? Da Anda mahnya Allah gitu. Oke. Sebelum Anda bilang Allah, saya analisa dulu. Nah, suami ibu waktu ibu masih hidup itu seolah doa ibu tidak dikabulkan. Setelah ibu meninggal, suami ibu menikah lagi dan dengan istri yang baru itu solehnya luar biasa. Persis seperti untaian doa-doa ibu. Pertanyaannya, ibu dapat pahala enggak? Jadi jangan tadi apa bilang? Wow, jangan. Karena ibu makan, biarkan Anda tenang di alam barzah, saudara-saudara.
tenang di alam barzah. Tapi suami ibu yang soleh, ada nggak doanya doa kita, Bu? Itu yaddakhiruha fil akhirah. Ada juga kasusnya orang tua yang punya anak belum soleh. Doain. Ada yang anak itu didoakan, kelihatan hasilnya. Berarti yang pertama, antu ajalalahu da'watu, disegerakan, ditunjukkan doa kita itu berhasil. Tapi mungkin enggak, ayat akhirahalahu fil akhirah, setelah orang tuanya meninggal, ya, baru anaknya soleh. Pertanyaannya, orang tuanya lihat nggak kesolehan anaknya? Lihat nggak? Enggak kan, ges maut, lihat gimana sih? Ustadz, apa saya meninggalkan ruangan ini saja gitu? Kan saya, maknya ges meninggal ngelihat. Saya ulangi. Mungkin saja ulangi Orang tua, ya Allah, solehkan anak saya, solehkan anak saya. Bisa saja benar anak-anak teh soleh. Sebelum meninggal teh, alhamdulillah si A jeung si Teteh minimal daek sholat, puasa. Berarti tu'ajjalalahu da'watu. Doa Anda dikabulkan, kelihatan hasilnya. Tapi boleh jadi loh, sampai meninggal anak kita belum soleh. Ternyata setelah ibu meninggal, ya, anak ini pelan-pelan soleh. Ketika anak ini soleh, ibu lihat enggak? Tuh tadi lihat. Yang bikin saya rudet teh eta tah. Kan ibu tegas dikuburkan, enggak lihat. Nah, tapi apakah ibu atau bapak yang di alam kubur itu dapat nggak pahala? Nah itu yaddakhiroha, ngalir. Itu jelas, Bu? Nah, jadi di sini kita ada doa yang memang ku Allah ditunjukkan nih. Ada doa yang memang yaddakhiroha lahu fil akhirah. Sama Allah jadi simpanan akhirat. Ya, gitu. Jadi kalau suami ibu sampai sekarang belum soleh-soleh, sayang, doakan terus. Siapa tahu ibu setelah meninggal, dia baru soleh. Oh, dibalikin. Oke, balikin. Jadi ada seorang suami. Ini permintaan jamaah. Balikin, paham? Contohnya, oke. Ini tuntutan jamaah nih. Daripada demo, meninggalkan ruangan, saya ikuti. Ada seorang suami, dia doakan agar istrinya soleh. Ya Allah, solehkan istriku, ya Allah. Dan ternyata ketika hidup suami istri itu soleh. Berarti apa? Tu'ajjalalahu da'watuh. Apa? Dikabulkan. Nah, atau boleh jadi bapak meninggal. Bapak meninggal. Nah, setelah bapak meninggal, dia baru nyadar kalau Anda ini orang baik. Sampai memutuskan, aku nggak akan nikah lagi. Dan dia jadi orang soleh. Nah, dari Anda, Bapak contohnya nggak gitu. Kumaha saya contoh mah. Iya, jadi si istri nate setelah ditinggal wafat oleh suami, baru suamiku tuh orang baik, ya Allah. Akhirnya dia jadi soleh. Sampai siapapun yang melamar, dia tolak. Karena suamiku itu laki-laki terbaik. Khawatir laki-laki yang datang ini tak sebaik almarhum. Gitu. Ibu mah nggak gitu. Udah, kumaha saya. Mata saya mah tong ngatur gerak. Ya. Nah, yang ketiga, wa imma an sa'ayan sorifa anhu minasu'i mithlaha. Atau ini yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jadi Bu, ada doa yang saya minta A, ku Allah dikasih B. Aam, kalau kamu minta A, nggak akan bagus untuk kamu. Aku kasih B. Ya. Jadi ternyata ada doa-doa yang kita panjatkan pada Allah, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha. Emang Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti. Contoh, anak ibu minta motor. Waktu dia SMP, minta motor. Ibu nggak kasih.
Karena khawatir dia itu kebut-kebutan. Terus nauzubillah sekalinya celaka, motor mah lebih beresiko. Jadi ibu teh punya uang, tapi anak minta motor nggak dikasih. Begitu kuliah, anak itu tidak minta mobil. Ku ibu diberi mobil. Karena jauh kuliah sok mama beliin mobil. Anak tidak pernah minta mobil, dia minta ku Allah diganti. Sangat mungkin loh Bu. Ya. Dulu ibu berdoa agar yang jadi suami ibu itu Asep. Hari ini makan Asep. Asep Rohman. Asep Rohman. Ya mah Asep Supriyatna. Ya Allah, jadikan Asep Supriyatna sebagai jodohku ya Allah. Bukakan hatiku, bukakan hati dia. Persatukan kami dalam cinta dan ridhomu. Nah, ada yang ngadoan teh kudu kitu lah. Ya Allah Asep, ya Allah Asep. Coba yang rada kreatif ngadoan teh atuh. Ya kan gitu. Nah. Ibu, apa coba? Ibu nggak nikah sama Asep Supriyatna. Ibu akhirnya sekarang nikah dengan Asep Rohman. Karena Asep Rohman jauh lebih soleh daripada Asep Supriyatna. Bu, ku Allah teh kadang diganti gitu. Iya, diganti ini, diganti ini. Kenapa? Allah tahu yang terbaik untukmu adalah ini. Boleh nggak saya berdoa jadi RI 1? Yang menertawakan itu berarti menghinakan saya. Ya Allah, jadikan saya Presiden Republik Indonesia. Jadikan saya Republik Indonesia. Cek Allah ta'am. Mun kamu jadi presiden, tentu saja Indonesia bakal bangkrut. Aam, kalau kamu jadi presiden, dolar bisa 25.000. Udah, kamu mah aku ganti. Dah aja kamu mah ceramah di Masjid Peradaban. Harunya tah ibu-ibu nun berseragam. Maka saya sekarang hadir di sini rutin tiap minggu. Inilah yang menurut Allah. Aam, kamu mah udah di situ aja. Kamu tekudu gitu. Jadi pejabat-pejabat negara, nggak usah. Udah kamu mah di situ. Matak saya nggak dipanggil sama Pak Prabowo kemarin nggak masalah. Aku nggak masalah. Sugan stres beban enggak. Ya waktu Pak Prabowo milih menteri, Kang di ulem teh aya WA atau ente. Kecewa, nante anteng mas saya. Matak saya mah sugan gelisah apa ente. Atau misalnya cekang Asep teh, ari Kang Aam cenah ka Gunung Kawi ente Kang tekudu. Tekudu. Karena saya tahu walaupun saya berdoa jadi pejabat, cek Allah teh, Aam kamu mah nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa. Ya. Kamu tuh terlalu jujur, Am. Kamu terlalu jujur, kamu nanti lelah, kamu akan nanti capek, atau kamu akan terbawa, terseok-seok. Deswelah, kamu mah ya, ngurus hayam. Tapi peternakan, ya. Ngurus hayam jeung ngurus jamaah. Tak bermaksud ibu disamakan dengan hayam. Gitu. Maksudnya udah Aam, kamu mah ngurus lah, ya. Kamu bikin peternakan, kamu bimbing jamaah. Udah kamu mah di situ. Maka saya nggak beban. Saya nggak beban. Nggak jadi wali kota saya nggak beban karena memang saya tidak mencalonkan diri. Ya. Tidak jadi gubernur nggak beban karena memang saya tidak ditelepon oleh Pak Presiden, nggak masalah. Kenapa? Ya, mungkin bagi saya ini yang terbaik. Jadi kadang-kadang saya mengatakan ini yang terbaik. Nah gitu loh Bu. Ibu sayang, Bapak sayang. Tatap istri Bapak. Ini yang terbaik dari Allah. Ya Pak ya? Iya bener Pak, tatap. Gitu. Naon ayah ningali? Kala. Ingat ceramah Pak Aam. Kamu adalah yang terbaik. Tapi kan mama kayak gini, terbaik. Ya, jadi
Tapi si ibu, saya ingin cerita di sini, kalau Anda sudah tahu ilmu yang kayak gini, nggak akan ada kecewa, nggak akan ada sedih. Anda katakan, ini yang terbaik dari Allah. Nggak mungkin lah, saya suka berdoa yang baik-baik, terus kok Allah dikasih yang buruk. Berarti yang saya minta itu menurut Allah nggak bagus. Dan Anda tahu ilmu Allah itu tak terhingga, tak terbatas. Tak terhingga, tak terbatas. Gitu. Ada seorang jamaah haji. Jadi beliau itu termasuk salah satu kandidat untuk jadi salah satu direktur BUMN. Dan itu perusahaan besar. Terus gini, Ustadz doakan saya bilang, mintalah, kan kertawa, ke umroh, mintalah sama Allah yang terbaik. Berikan, minta yang terbaik. Udah gitu, WA saya, Ustadz, saya nggak kepilih jadi direktur BUMN. Saya bilang, percayalah, itu yang terbaik dari Allah. Setelah 2 tahun, beliau telepon saya, Ustadz, kalau saya waktu itu jadi direkturnya, maka yang diborgol, dikasih jaket, itu orange adalah saya. Karena saya tahu teman-teman saya itu sebenarnya orang-orang baik, orang-orang jujur, tapi dia korban dari sebuah kepentingan. Saya tahu Pak Am, dia orang-orang baik, jujur. Saya kalau ada di situ, jadi benar kata Pak Am, saya tidak jadi direktur, justru ini yang terbaik. Martabat keluarga saya terjaga, anak-anak saya terjaga. Kebayang tuh, kalau saya pakai baju oranye, lalu diborgol, lalu disorot oleh berbagai media. Wah, iya saya bilang, mata kita mah minta sama Allah tuh yang terbaik saja. Terus kadang-kadang kita mah kalau dikasih yang terbaik ku Allah teh, kenapa aku nggak dikabul? Bukan nggak dikabul, Allah ngasih yang terbaik. Gitu. Jelas Bu? Jadi mulai sekarang Ustadz Asep tatap istri. Lalu apa katakan? Ini yang terbaik. 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 Gitu ya Ustadz Asep ya. Terbaik. Gitu. Jadi Pak, kalau istrinya nggak ikut hari ini, begitu pulang, Mama terbaik. Nah, gitu. Itu pilihan yang terbaik. Allah mah nggak akan salah, saudara-saudara. Ya, seringkali hawa nafsu kita yang egois. Aku minta ini, kenapa aku nggak dikasih? Malah dikasihnya aku minta A, kenapa aku dikasih B? Padahal aku yakin A itu baik. Kata Allah, kamu tahu apa? Bagi kamu mah B yang bagus itu. Maka kita ini dengan hadis yang tadi saya bacakan, hadis riwayat Imam Ahmad, kudu yakin semua doa terkabulkan. Ada yang dikabulkan kontan, ada yang diakhirkan atau ditangguhkan tapi pahalanya ngalir, ada yang benar-benar sama Allah diganti, ya, gitu. Untuk yang lebih baik, ya. Nah, Ibu Bapak, sekarang baru saya akan menunjukkan 7 dosa yang menghalangi doa. 7 dosa yang menghalangi doa. 7 dosa yang membungkam doa. 1, harta yang haram. 1 itu. Harta yang haram. Ya. Harta yang haram. Ini merujuk hadis riwayat Muslim. Ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih. Allah itu tidak menerima kecuali yang bersih. Lalu Nabi menyebutkan, dzakara rajula yutilu safar ash'af. Ada orang yang melakukan perjalanan sampai rambutnya kusut, bajunya penuh debu. Ibu, itu menggambarkan orang yang melakukan perjalanan jauh. Kan zaman dulu mah perjalanan jauh teh pakai unta. Pasti ketika perjalanan jauh tuh ada angin. Pasti kepalanya, rambutnya berdebu, bajunya juga kusam karena perjalanan jauh. Orang itu ya muddu yadaihi ilas sama. Orang yang melakukan perjalanan itu menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kabulkan doa saya, Tuhan kabulkan doa saya.
Anda perlu tahu teman-teman, orang yang sedang safar itu doanya mustajab. Jadi orang ini sebenarnya memenuhi standar untuk dikabulkan. Karena dia melakukan perjalanan yang berat. Asy'atha akbaro itu artinya sampai rambutnya penuh debu, badannya pun kotor. Artinya perjalanan jauh. Itu sebabnya Bu, kalau ibu melakukan perjalanan jauh seperti umroh ya, perjalanan jauh aja yang butuh effort, butuh usaha ya, itu sebenarnya Anda doanya mustajab. Makanya kenapa kita suka titip doa kepada yang umroh, karena dia melakukan perjalanan jauh. Teteh mau umroh ya, doakan saya ya. Doain apa? Apa aja yang menurut teteh yang baik-baik. Gitu. Bu, kenapa? Karena orang yang safar itu doanya mustajab. Nah, orang ini sebenarnya doanya mustajab, tapi sayang kata Nabi, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sayang sekali orang ini masih meminum yang haram, memakan yang haram, mendapatkan rezeki yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya dikabulkan? Jadi gini Bu, pastikan kita ini memakan yang halal. Nah makanya kenapa orang yang sedang berpuasa doanya mustajab, kenapa? Karena dia sedang membersihkan apa yang ada di tubuhnya. Ibu, kalau ibu lagi puasa Ramadan, sebenarnya otomatis kalau sudah 2 minggu kata dokter, berat badan ibu tuh turun. 1-2 kilo. Walaupun ibu mah naik 4 kilo. Ini kalau puasa kita benar Bu, setelah 2 minggu itu turun paling tidak 1 kilo. Nah semoga itu pelebur, penggugur bisi ada secuil daging kita, setetes darah kita, sehelai rambut kita yang terbentuk dari yang haram tanpa kita tahu. Saya beli makan, sebut sajalah nasi Padang, makan ayam balado, ternyata ayam nate bangkai. Haram nggak? Tapi saya nggak tahu. Si yang jualannya juga nggak tahu. Itu mah karena nakal yang di pasar. Jadi ayam tiren dipotong udah. Si yang punya warung Padang beli, dibumbuin segala macam. Ya si yang warung Padang nggak tahu, apalagi saya, ya kan? Tapi tetap kan ada secuil daging, setetes darah yang terbentuk dari yang haram kan? Tahku puasa tadi bersihin. Makanya berusahalah untuk menjauhkan dari hal-hal yang haram. Makanan, pakaian, tempat tinggal yang haram. Bapak dengar baik-baik, pastikan kita cari rezeki yang halal. Ngapain Pak? Banyak tapi haram. Kasihan anak cucu kita, anak istri kita. Mendingan halal tapi banyak. Benar nggak sih Pak? Ya, jadi berpikir teh jangan rumit ya. Jadi ngapain Bapak? Banyak tapi haram. Ya mendingan halal tapi banyak. Karena ternyata saudara-saudaraku tercinta, kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang haram. Jadi gini, kita ini kalau gini. Kalau ada tukang bakso ketahuan pakai minyak babi, jadi nggak laku loh. Hati-hati loh, itu pakai minyak babi loh. Jadi orang Indonesia itu sangat takut dengan makanan haram, babi, minyak babi dan turunannya. Tapi kadang kalau cara yang haram masih ditekuni. Cara ya, memanipulasi, mengkorupsi, menipu, disangkana eta teh tidak berpengaruh. Sekarang ada minuman, sebut saja air mineral, itu halal, si airnya halal. Tapi kalau saya membeli air mineral itu hasil nyopet, maka haram. Haram apanya? Mendapatkannya. Ari si minuman mah tetap halal. Paham Bu? Nah jadi yang menyebabkan doa kita ini terhalang, hal yang haram. Jadi gini Pak, pastikan yang kita dapatkan ini halal.
halal. Matak Bu, kalau ibu misalnya termasuk yang dapat rezeki yang bagus dari suami, ibu tanya, ayah ini sudah dizakati belum? Ya, karena kenapa saya bilang kalau penghasilannya bagus, karena kan zakat itu ada aturannya, 85 gram kali harga emas. Ustadz berapa harga emas? Saya udah lama nggak jualan ini. Masalahnya saya seringnya beli. Ustadz gimana? Nah, kalau ngomong deh kagok. Nah jadi gini, harga emas 85 gram kali harga emas dibagi 12. Dibagi itu karena setahun haul, ya. Jadi berapa? Kalau misalnya harga emas 85 kali berapa? 2 juta misalnya. Berapa tah? 170 juta dibagi 12. Berapa? Nah, dengar sayang, kalau gaji Anda masih di bawah 10 juta, sebenarnya belum kena zakat. Karena belum nisab. Apalagi mohon maaf, yang gajinya UMR. 3 juta, 4 juta, sebenarnya belum wajib zakat. Tapi kalau Anda tiap bulan oleh suami diberi 20 juta, kan sudah di atas 14 juta, itu bersihkan 2,5%. Sebut sajalah ibu dikasih oleh suami 20 juta. Ya, amin. Ulah ya Anda makin nggak mungkin. Nah, apa? Kasih oleh suami 20 juta. Maka Anda tanya, ayah udah dikeluarin zakat belum? Karena itu sudah kena zakat. 20 juta kali 2,5% berapa? 500 ribu. Keluarin 500 ribu sayang. Itu supaya tidak ada harta orang lain di situ. Kebayang nggak? Dari 20 juta, only 500 ribu. Kecil loh. Ya. Tapi kalau suami penghasilannya di bawah 10 juta, 7 juta, 5 juta, atau enggak jelas ya kadang 2 juta saja. Nah, itu mah tidak kena zakat. Kalau mau bersedekah namanya ya sedekah. Paham Bu? Nah, jadi dengar ibu-ibu, bapak-bapak, kalau penghasilan Anda sudah nisab dan haul, rumusnya gampang, 85 gram kali harga emas dibagi 12. Orang nanya, 12 apa Pak Am? Itu setahun. Sok keluarkan zakat. Kenapa? Karena harta haram bisa menjadi penyebab terhalangnya doa. Gitu. Ya. Kalau ibu dikasih suami per bulan 100 juta, kagoke ngalamun. Mun ngalamun mah mendingan tong kagok. Di sini ada 1-2 yang dapat per bulan 100 juta, tapi yang lainnya mungkin ngalamun. Kalau ibu dikasih 100 juta ke suami per bulan, keluar zakat 2,5% berapa? Hanya 2,5 juta, kecil dibanding 100 juta loh Pak Bu. Kecil. Ya ibu mikirnya aja, 2,5 juta. Anda lihat 100 jutanya. Kalau saya misalnya penghasilan per tahun Ustadz, ya mah ada ngalamun, 10 miliar. Kan iya mah ngan 10 miliar. Okay. 2,5% dari 10 miliar berapa Pak? Sayang, 250 juta TCT kecil. Kalau kita lihat 10 miliar. Jadi jangan, 250 juta gede banget. Keliru Anda. Tutup mata 250 juta. Anda lihat yang 10 miliar. Jadi kalau Anda oleh suami atau bapak penghasilan bersih 1 tahun perusahaan itu 10 miliar, ya, ketahuilah Anda kudu mengeluarkan 250 juta. Dan jangan bilang, gede banget. No. Gaji penghasilan keuntungan 10 miliar per tahun, gak ada apa-apanya dengan 250 juta. Gitu loh cara berpikirnya. Ya. Gitu. Si Pak Ama mundur ngalamunnya. Orang tesok tunuh. Ya, kan gini ini apa kan namanya ari ngobrol malah cahayu nawe bener tuh.
tuh ke rumah ngobrol terus kecil lagi kan. Penghasilan 3 juta berapa zakat liur ngitung lagi. Tapi kalau penghasilan per bulan 300 juta, berapa zakatnya? Kan enak ngitung nanti. Tok 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 gitu. Walaupun cuma ngitung. Ya. Tapi kan paling tidak ada gambaran rumus ya. Nah, kayak gitu ya. Sok bersihkan. Misalnya ibu penghasilan per bulan teh di bawah 14 jutaan, berarti di bawah batas minimal 3 juta lah, 5 juta. Saya mah pengen sedekah 50.000. Itu sudah membersihkan. Saya mah kuatna dengan 10.000. Anda sudah membersihkan. Sok sakuatna. I'malu ala ma tutikun. Lakukan semampu kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Oke, itu satu. Jadi penghalang terkabulnya doa adalah yang kedua, ya, kezoliman. Zolim, kezoliman. Jadi kalau saya sedang menzolimi orang, doa saya tidak mustajab. Kalau ibu sedang zolim, ibu tidak mustajab. Ini merujuk kepada hadis Bukhari. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang yang terzolimi. Artinya, jangan sampai kita berbuat dolim. Begitu berbuat dolim, doa kita tidak mustajab. Contoh sederhana zolim. Contoh sederhana zolim. Ya, ini contoh sederhana. Saya punya asisten rumah tangga. Ya, punya pembantu. Gajiannya tanggal 1. Tanggal 1. Saya duit ada. Tapi baik si bibi kernaon. Ibu tanggal 7, tanggal 8 belum dikasih. Sayang, doamu terhambat. Karena Anda lagi zolim sama pembantu Anda. Kecuali kalau gini, iya gajian ditransfer ke mana? Uyos bu, dicepengan we ku ibu. Kalau dikasih ke saya malah habis. Dolim tidak? Ada ibu mah anteng mah. Si bibi teh ngaliek deui. Liek deui, ya kan? Tiap ibu buka dompet jigana gajian, henteu deui, ya kan gitu. Anda dolim. Tapi kalau begini, Bi, ini gaji bibi aya ya. Ku ibu diserahkan ayeuna, ibu disimpan olah di ibu, di saya mah suka kepake. Anda nggak zolim. Jadi jangan menganggap gini, si bibi kernaon atuh makan aya di dia, internet aya, ku ibu teh nggak dikasih, tapi ibu nggak ngomong, Anda zolim teh. Jadi kudu sesuai akad, paham bu? Bahkan bila perlu sebelum keringatnya kering sudah diberikan. Nah jadi orang yang zolim itu susah terkabulnya dong. Bapak lihat sini sayang, lihat. Saya ingin menyenangkan ibu-ibu. Bapak, kalau penghasilan Bapak 10 juta, tapi uang yang diberikan kepada istri itu hanya 3 juta. Udah gitu kayak heula cicing. Ari dikasih contoh bagus, Allah. Jadi contohnya. Oh ya. Bapak punya penghasilan 10 juta. Tapi Bapak ngasih ke istri 3 juta. Udah gitu anak Bapak 2. Yang 7 jutanya sama Bapak digunakan untuk kepentingan pribadi dan foya-foya. Maka Bapak dengar sayang, doanya nggak akan dikabulkan. Karena Anda dolim ke istri. Tapi ibu awas di mobil tong dolim, awas. Jangan sampai pas di mobil ayah tong dolim, matak teh dikabul tah doa. Jangan gitu, saya lagi bercerita. Tapi kalau gini, Bapak gajiannya 3 juta, dikasih semua ke istri, ya. Lalu istri selalu habis, kan memang anaknya 3. Ya. Pertanyaannya, istri dolim teu ka Bapak? Ya. Kenapa? Karena anak 3. Uang 3 juta. Nah, ya.
selalu habis. Ya atuh Pak, eta mah bukan dolim. Memang 3 juta untuk anak 3 mah. Justru istri bapak teh hebat. Kudu mah dikasih penghargaan bintang apa gitu. Kan gitu. Bintang kejora kayak apa ke bapak. Jadi ada, maaf Bu, sekarang gini, penghasilan suami ibu 3 juta, ibu dikasih 3 juta dan tidak pernah cukup. Ibu jangan bilang ini, Pak, suami saya mah zalim. Kenapa? Dia ngasih sebulan 3 juta, anak 3, seringkali nggak cukup. Ya nu zalim teh kamu, cek selen si bapak, bener teh? Iya kan? Berarti si bapak teh zalim. Memang kemampuannya ngasih uang 3 juta. Walaupun anaknya 3, butuh biaya besar, dah kemampuannya begitu. Nah, jadi dengan demikian, zalim itu hal yang memang kudu dilihat proporsinya. Ya, proporsinya. Nah, Ustadz Asep penghasilannya 25 juta. Mun jeung babaturan nu ideal. Mun ieu nu bararutut. Gitu. Ustadz Asep penghasilannya 25 juta. Ya, lalu Ustadz Asep teh ngasih ke istri 15 juta. Lalu Ustadz Asep ngebantuan orang tua 5 juta. Lalu Ustadz Asep tuh membantu adik-adik. Nah, kira-kira zolim enggak? Kenapa? Karena peruntukannya jelas. Untuk orang tuanya segini, untuk adik-adiknya yang masih sekolah segini dibantuan ku Ustadz Asep teh. Nah, 15 juta teh karena ibu juga kan anaknya cuma 1. Justru lamun abis kamu dolim kasalaki. Nah, jadi ternyata itu makna dolim teh sangat luas. Tergantung posisinya seperti apa. Tapi ingat, kalau kita lagi zolim, eta teh doanya tertahan. Jadi kalau gini, kenapa ya doa-doa saya belum terkabulkan? Ingat, saya bisi zolim ke istri, saya bisi zolim ke anak, saya bisi zolim ke teman, saya bisi zolim. Evaluasi, ada nggak kezoliman yang ada pada diri saya? Nah gitu loh Bu. Ya, jelas Ibu Bapak? 3. Yang menjadi penghalang doa adalah memutuskan silaturahmi. Ya, memutuskan silaturahmi. Ustadz punten dibaca surat Muhammad. Ya, surat Muhammad Ustadz. Ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Ibu Bapak coba perhatikan, di sini ada kalimat tanya tapi untuk direnungkan. Sekiranya kamu berkuasa, sekiranya kamu punya kuasa, apakah kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi? Kalau kamu kuasa, apakah kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi atau memutuskan silaturahmi? Maaf Bu, kadang-kadang kalau kita punya kuasa, kita tuh secara tidak langsung suka memutuskan silaturahmi. Contoh, kapanpun biasanya Ustadz Asep teh bisa ketemu saya. Tapi kan sekarang saya pejabat, orang penting. Dia teh datang ge, Pak, itu Pak Ustadz Asep mau ketemu. Sibuk saya. Saya teh memutuskan silaturahmi. Kecuali memang benar saya sibuk, lain soal. Saya Ustadz Asep, aduh, saya udah janji, ya, kasih tahu mungkin Ustadz Asep bisa datang besok jam segini. Tapi kalau gini, level orang kudu menerima Ustadz Asep. Siapa dia?
Bu sayang, orang kalau udah berkuasa sekarang suka gitu. Makanya apakah kalimatnya itu? Jika kamu berkuasa memutuskan kekeluargaan, ya, mereka itulah orang yang dikutuk Allah lalu dibuat tuli dan dibutakan penglihatannya. Ibu, orang yang memutuskan silaturahmi itu dikutuk oleh Allah. Pertanyaannya, orang yang dikutuk itu dimarahi, kira-kira doanya dikabulkan? Enggak lah. Sekarang gini, saya lagi marah ke Ustadz Asep, tiba-tiba dia minta tolong. Mal mungkin ku saya ditolongan. Saya lagi marah, benar nggak? Allah lagi marah sama kita. Gimana Allah mengabulkan? Nah, ini ada kasus begini. Ustadz, kenapa ya saya setelah menikah, sepertinya doa-doa saya nggak terkabulkan. Jadi kalau saya umroh suka banyak yang curhat. Kenapa ya Ustadz ya? Ada suaminya Saya bilang gini, coba teteh renungkan, ada enggak tadi ya hal yang haram? Itu cenapa alhamdulillah halal. Terus teteh berbuat dolim? Itu. Terus mungkin teteh lagi punya hubungan enggak bagus. Iya, lihat ke suaminya. Iya Pak, kan pernikahan kami itu awalnya tidak disetujui. Jadi ibu mertua saya nggak menyetujui saya nikah dengan suami saya. Jadi saya kesel sampai sekarang sama ibu mertua saya. Dan saya kadang lebaran juga nggak datang. Jadi ada marah saya. Semarah-marahnya Anda ke mertua, dia adalah orang tua dari suaminya. Jadi teteh datang ke mertua minta maaf, sok silaturahmi. Kalaupun dia ngomong nyelekit apa, udahlah. Yang penting kan teteh geus menang si AA ya. Anggap we membayar luka sok. Tapi paham kan teteh cenah ingin doanya dikabulkan tapi cek saya sok coba. Itu mah Bu, bener kes. Begitu dia minta maaf ke mertuanya, membangun silaturahmi, pokoknya rasa marah, rasa dendam diredakan semua. Jadi hubungan dia dengan mertua itu berusaha baik, walaupun mertuanya belum baik. Apa yang terjadi? Benar Pak Cena. Doa saya rasanya banyak dikabulkan. Jadi dengar teman-teman, kalau kita sedang memutuskan silaturahmi, makanya doa orang yang sedang bermusuhan rada susah dikabulkan. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kita boleh beda paham sama istri, sama suami, tapi jangan bermusuhan. Karena ketika Anda bermusuhan, saat itu Anda sedang memutuskan silaturahmi, maka doanya susah dikabulkan. Ayah suami istri enggak bicara, diem musuhan, udah 3 bulan. Anda manda wanita solehah ayah atuh. Ibu, Pak diem. Dia masuk ke kamar sana, suaminya kamar sini, Pak diem. Dengar ya, percaya ke saya, menurut ayat ini, suami istri ini doanya nggak akan dikabulkan. Karena mereka sedang bermusuhan, bermusuhan itu kan memutuskan silaturahmi. Jadi pokoknya kalau kita sedang bermusuhan sayang, Bapak Ibu, kalau kita sedang bermusuhan, berdamailah. Karena damai itu artinya membuka silaturahmi. Begitu silaturahmi itu nyambung, doa kita mustajab. Begitu silaturahmi itu kita putus, menurut surat Muhammad ayat 22 dan 23 itu dikatakan, gimana Allah mengabulkan sementara Allah sedang murka karena kamu memutuskan silaturahmi. Jangan main-main dengan masalah silaturahmi. Dia itu bisa menjadi penghalang doa. Ya. Yang keempat, akan dibahas minggu depan. Bersambung. Jadi minggu ini kita bahas tentang dosa yang menghalangi doa. Ada 7, baru 3 kita bahas.
4 lagi akan kita bahas minggu depan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.